Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Saat SPD, salah satu mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021 Universitas UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan mulai tanggal 26 Oktober sampai tanggal 10 November tahun 2021. Adapun judul penelitian tindakan kelas yang saya lakukan yaitu penggunaan strategi pembelajaran Minmap peta pikir terhadap hasil belajar tematik pada peserta didik kelas 4 MI Dede Takwa Kota Parepare. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian saya yaitu tematik, di mana seperti yang telah kita ketahui bahwa tematik itu terdiri dari beberapa mata pelajaran. Dalam mata pelajaran itu sendiri terdapat beberapa konsep. Jadi dapat disimpulkan bahwa tematik itu ada banyak konsep di dalamnya. Nah, adapun masalah yang terjadi yaitu rendahnya hasil belajar tematik anak pada peserta didik yang disebabkan oleh peserta didik tidak mampu menghubungkan konsep-konsep yang ada satu sama lain. Seperti tadi yang saya katakan bahwa tematik itu ada banyak konsep di dalamnya, sehingga peserta didik kesulitan untuk menghubungkan konsep-konsep yang ada. Terus yang kedua, peserta didik tidak mampu dalam proses penyajian kembali. Nah, apabila peserta didik telah diajarkan ini hari, mungkin saja peserta didik lupa ketika itu sudah lama. Oleh karena itu, saya mengangkat judul penggunaan strategi Minmap peta pikir terhadap hasil belajar tematik. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya ini yaitu apakah penggunaan strategi Minmap dapat meningkatkan hasil belajar tematik pada peserta didik kelas 4 MI Dede Takwa Kota Parepare. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh data mengenai hasil belajar melalui penggunaan strategi Minmap di kelas 4 MI Dede Takwa Kota Parepare. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu bagi siswa, diharapkan bagi siswa menambah keterampilan dalam menulis. Nah, sehingga hasil belajarnya meningkat. Sedangkan manfaat bagi guru yaitu untuk membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar. Sedangkan manfaat bagi sekolah yaitu menjadi kontribusi yang baik bagi sekolah. Bab 2. Kajian teori. Adapun dalam kajian teori ini saya membahas dua, yaitu hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dan kajian teori yang kedua yaitu strategi pembelajaran Minmap. Strategi pembelajaran Minmap adalah salah satu strategi mencatat yang kreatif, efektif yang digunakan untuk mempermudah peserta didik memahami konsep atau informasi dan mampu menempatkan informasi itu ke dalam otak. Nah, berikut salah satu contoh Minmap yang telah dibuat oleh siswa, di mana dalam catatan Minmap ini sangat menarik untuk dilihat kembali oleh siswa jika suatu saat siswa membutuhkan informasi itu kembali. Nah, sedangkan manfaatnya bagi guru, dalam catatan Minmap ini, guru dapat melihat apakah siswa tersebut
telah memahami konsep atau belum memahami konsep. Apabila siswa tersebut belum memahami konsep, maka bisa saja mind map yang mereka buat tidak nyambung, tidak sesuai dengan garis-garis yang telah dia buat. Nah, adapun tahap-tahap dalam membuat mind map yaitu 1. Guru menjelaskan materi atau menampilkan materi. Nah, sedangkan peserta didik sendiri saat guru menampilkan materi, peserta didik diharapkan menandai hal-hal yang penting dan mencari informasi tambahan di internet. Selanjutnya, peserta didik membuat mind map di kertas yang telah disediakan. Selanjutnya, peserta didik itu mempresentasikan hasil mind map yang telah mereka buat. Selanjutnya, diadakanlah evaluasi. Nah, adapun kerangka berpikir pada penelitian saya ini yaitu kondisi awal, di mana kondisi awal sebelum penelitian yaitu peserta didik melakukan pencatatan secara linear. Maksudnya di sini pencatatan secara linear yaitu mereka mencatat semua apa yang mereka lihat tanpa memilah mana yang penting dan mana yang tidak penting. Jadi ketika suatu saat mereka butuhkan, mereka sendiri malas untuk membaca dikarenakan catatannya terlalu panjang. Nah, menyebabkan hasil belajar rendah. Oleh karena itu, dilakukanlah tindakan yaitu menerapkan strategi mind map di MIDD Taqwa. Nah, pada siklus 1 menerapkan strategi mind map secara berkelompok. Selanjutnya, apabila itu belum berhasil, maka dilanjutkan siklus kedua dengan menerapkan strategi mind map secara mandiri. Nah, di mana setiap siklus-siklus itu diharapkan hasil belajar meningkat. Selanjutnya, hipotesis. Adapun hipotesisnya yaitu jika strategi mind map diterapkan, maka hasil belajar peserta didik kelas 4 MIDD Taqwa Parepare dapat ditingkatkan. Bab 4. Metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, sedangkan lokasi penelitian dilakukan di MIDD Taqwa Kota Parepare. Adapun subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 4 MIDD Taqwa Kota Parepare pada semester 1. Adapun prosedur penelitiannya terdiri dari 3 siklus, di mana setiap siklusnya yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Adapun instrumen yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu 1. Tes hasil belajar, 2. Observasi aktivitas siswa, dan yang ketiga observasi kemampuan guru. Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian saya ini yaitu 1. Peserta didik secara individu telah mencapai nilai ketuntasan di atas KKM yaitu 75. Kedua, skor rata-rata hasil belajar peserta didik telah mencapai 85% ketuntasan secara klasikal. Dan yang ketiga, meningkatnya aktivitas peserta didik di setiap siklusnya. Nah, bab 4 yaitu hasil penelitian. Adapun hasil penelitian saya pada siklus 1 yaitu 1. Nilai rata-rata kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran mind map adalah 3,35. Hal itu berarti
kemampuan guru berada pada kategori baik. Kedua, keaktifan siswa, di mana dalam pembelajaran strategi pembelajaran berbagai jenis pekerjaan dengan menggunakan strategi Minmap mencapai 72%. Hal ini jika dikategorikan berada pada kategori baik, namun belum maksimal. Ketiga, hasil tes belajar siswa pada siklus 1 adalah 60%. Hal ini berarti kemampuan siswa masih berada di bawah ketuntasan klasikal. Nah, dari penemuan tadi, maka yang saya lakukan yaitu hasil belajar strategi Minmap cukup efektif, namun belum mencapai hasil yang maksimal. Maka guru perlu meningkatkan lagi perhatiannya terhadap anak-anak yang belum mencapai nilai KKM. Yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan strategi Minmap cukup efektif, namun belum mencapai hasil maksimal karena siswa belum terbiasa membuat Minmap, karena membuat Minmap ini merupakan hal baru bagi siswa. Oleh karena itu, guru memberi bimbingan kepada siswa yang kesulitan membuat Minmap. Yang ketiga, kemampuan guru dalam pembelajaran sudah baik, namun belum sepenuhnya memperhatikan siswa yang kesulitan membuat Minmap. Maka pada siklus kedua, guru akan berusaha untuk lebih memperhatikan lagi siswa yang kesulitan membuat Minmap. Nah, setelah dilakukan penelitian pada siklus kedua, adapun hasil yang saya peroleh yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran pada penggunaan strategi Minmap adalah 3,59. Ya, hal ini berarti jika dikategorikan berada pada kategori sangat baik. Kedua, keaktifan siswa, di mana keaktifan siswa pada pembelajaran jenis-jenis pekerjaan ini telah mencapai 79%. Bila dikategorikan berada pada kategori baik. Selanjutnya, rata-rata hasil tes belajar siswa pada siklus kedua yaitu 75%. Hal ini berarti terjadi peningkatan dari 60% menjadi 75%, namun belum mencapai kriteria ketuntasan secara klasikal. Maka dilanjutkan lagi sampai ke siklus 3. Namun sebelum itu, guru melakukan refleksi pada siklus kedua. Nah, dari temuan-temuan tadi, maka guru akan memberikan perhatian lebih kepada siswa yang belum mencapai nilai KKM 75 dengan cara menambah interaksi dan tanya jawab atau berdiskusi kepada siswa yang memiliki nilai di bawah nilai KKM, menanyakan hal-hal apa saja yang membuat mereka kesulitan untuk mencapai nilai di atas KKM. Selanjutnya, peneliti akan memberikan semangat kepada siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri untuk tampil di depan kelas, karena salah satu masalah yang ditemukan yaitu peserta didik masih malu-malu untuk maju ke depan kelas menampilkan hasil karya Minmap-nya. Dan yang ketiga, guru akan lebih memaksimalkan lagi dalam proses pembelajarannya, terutama dalam mengelola waktu, dan lebih memperhatikan lagi siswa yang mengalami kesulitan. Nah, adapun hasil penelitian pada siklus ketiga yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan strategi Minmap adalah 3,76, yang
dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dapat dikategorikan sangat baik. Selanjutnya yang kedua, keaktifan siswa pada pembelajaran tematik telah mencapai sebesar 85%. Hal ini jika diinterpretasikan berada pada kategori baik. Selanjutnya, hasil tes belajar pada siklus ketiga adalah 100% siswa telah tuntas belajar. Hal ini dapat dikatakan bahwa siswa kelas 4 MIDD Taqwa telah mencapai ketuntasan secara klasikal. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan strategi Minmap pada pembelajaran tematik, maka disimpulkan bahwa hasil belajar dan aktivitas peserta didik kelas 4 MIDD Taqwa Kota Parepare secara umum mengalami peningkatan dari siklus ke siklus secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi Minmap efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar di MIDD Taqwa Kota Parepare. Nah, sekian hasil presentasi penelitian tindakan kelas yang saya lakukan, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen Fitriani Nur dan Ibu Famong, Ibu Jumaria yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing kami. Terima kasih banyak Bu atas perhatiannya kepada kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.